present materials about the previous material based on the video in the LMS. Title is Rantai Keluarga Miskin Picu Perbedaan Pendapat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok. Pertama saya Yati Rahmi sebagai speaker pertama. Saya Asdani Nurriza Amini. Saya Sudi Bagus. Dan saya Gloria Sinantari. Kita akan membedah apa yang telah kita diskusikan sebelumnya mengenai video di LMS. Oke. Dengan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam interaksi sosial yang berpengaruh terhadap individu dalam video tersebut. Baik, yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, di sini ada beberapa faktor yang tadi yang akan kita bahas. Pertama, faktor ekonomi mencakup kesenjangan pendapatan. Dalam video yang telah kita tonton sebelumnya, video itu berisi mengenai wilayah tertentu ya, yang ada di Jakarta, di mana kesenjangan itu terlihat cukup jelas. Karena kita tahu Jakarta kan kota besar, tapi daerah tersebut terlihat kesenjangannya, perbedaannya dengan wilayah lain. Nah, salah satunya adalah karena tadi faktor kemiskinan. Lalu apa sih yang bisa mempengaruhi adanya faktor kemiskinan tersebut? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Di dalam wilayah tersebut terjadi kesenjangan pendapatan, di mana kebanyakan dari penduduknya di daerah tersebut belum bisa mendapatkan pekerjaan yang semestinya, yang layak. Jadi ekonomi hanya berputar di wilayah itu saja. Seperti contohnya banyak penduduk di sana yang masih mengerjakan perekonomian yang menghasilkan pendapatan yang rendah, seperti itu. Lalu juga pendapatannya 85% lebih rendah ya. Keluarga miskin 87% per jam lebih rendah pendapatannya daripada keluarga tidak miskin di wilayah tersebut. Lalu juga dilihat dari sosial faktornya, yaitu keterbatasan listrik dan sanitasi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana lingkungannya mereka seperti apa, kesenjangannya seperti apa. Di sini bisa dilihat keterbatasan listrik dan sanitasi. Karena tadi terjadinya kemiskinan, wilayah tersebut seperti terisolasi gitu ya. Jadi listrik tidak dapat tercukupi dengan baik. Lalu juga fasilitas kesehatan, sanitasi juga dikatakan buruk. Karena penduduk di sana pun tidak bisa mendapatkan air bersih tadi, karena kan kalau di daerah sana harus bayar ya. Listrik kan kayak seperti kita PDAM itu kan harus bayar. Nah, mereka ada yang tidak mampu untuk itu. Maka fasilitas kesehatan salah satunya sanitasi itu cukup rendah. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah faktor politik. Di sini disebabkan oleh rendahnya partisipasi dalam proses politik yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap isu-isu kemiskinan di tingkat kebijakan. Kemudian yang kedua, pemerintah sudah mencoba menjalankan program keluarga harapan. Jadi sebenarnya di wilayah tersebut pemerintah sudah melakukan suatu upaya berupa program keluarga harapan. Namun meskipun sudah ada upaya dari pemerintah, tetap saja tidak bisa sepenuhnya memutus rantai kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Salah satu penyebabnya adalah penyerahan bantuan yang tidak tepat guna. Nah, ini tuh sebenarnya tidak hanya terjadi di wilayah itu saja ya. Seperti halnya di wilayah saya, bantuan dari pemerintah itu tidak serta-merta langsung kepada orang yang membutuhkan, tapi biasanya seperti perangkat desa itu memilih beberapa keluarganya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, hal ini juga terjadi di wilayah Jakarta tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah faktor budayaan. Faktor budaya, ya
dapat mempengaruhi cara pandang terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemudian kebiasaan yang ada mungkin membatasi inovasi atau adaptasi terhadap perubahan yang diperlukan untuk keluar dari kemiskinan. Jadi untuk keluarga miskin itu akibat faktor ekonomi itu membuat mereka jadi lama sekolah. Jadi untuk lulusnya itu lama. Ada yang sekolahnya terputus seperti itu. Kemudian juga untuk khususnya matematikanya juga kurang itu di keluarga miskin itu. Ya, dari keluarga miskin itu juga 9,22% rakyat di Indonesia itu masih dalam keadaan kemiskinan. Saya mau menambah tentang faktor budaya tadi. Jadi sebenarnya di wilayah itu ada dua, kayak bisa dikelompokkan menjadi dua gitu, keluarga miskin dan keluarga non miskin. Iya. Nah, keluarga non miskin di sini mendapatkan pekerjaan yang bisa dikatakan layak dalam hal pendapatan. Ya. Nah, sedangkan keluarga miskin mendapatkan pekerjaan yang bisa dikatakan tidak layak dalam hal pendapatan. Hal ini tuh dipengaruhi karena lamanya sekolah iya itu tadi. Kemudian keluarga non miskin itu kan namanya kan kemiskinan itu biasanya kan terstruktur ya. Jadi karena keluarganya itu pekerjaannya bisa dibilang kan begitu-begitu aja, maka turun menurun ke mempengaruhi keturunannya itu. ia mempengaruhi ke iya. keturunan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Sebenarnya kalau kita melihat dari sumber informasi itu tidak ada ya di video kami itu mengenai apa yang sudah dilakukan guru sebelumnya, tapi lebih ke penjelasan bagaimana kondisi lingkungan anak dan keluarga yang bersekolah. Jadi kami mengambil kesimpulan untuk menarik berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami alami seperti itu. Yang pertama, saya sendiri pernah bertemu dengan siswi saya yang memang berasal dari siswa-siswi kurang mampu seperti itu ya. Pada saat itu posisi saya adalah sebagai guru bahasa Inggris, bendahara dan wali kelas. Jadi kalau saya bertindak sendiri, saya punya keterbatasan secara finansial, sehingga yang saya lakukan pada saat itu adalah berkonsultasi dengan kepala madrasah saya. Seperti yang pernah saya ceritakan, sekolah saya adalah di bawah naungan yayasan ya, sehingga saya dan kepala sekolah tidak bisa semena-mena memberikan keputusan, oh iya ini bebas biaya asrama, seperti itu, nggak bisa. Sehingga yang pada saat itu saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala madrasah, menceritakan kondisi anak ini seperti apa. Tentu saja dengan berbekal saya sudah observasi ke keluarganya, seperti apa kondisi keluarganya. Pada saat itu kepala madrasah karena berpikir bahwa saya bendahara sekaligus wali kelasnya, menyarankan saya untuk langsung ke yayasan pada saat itu. Ketika saya berkonsultasi dengan yayasan, saya jelaskan lagi hasil observasi saya terhadap lingkungan keluarganya, penghasilan orang tuanya dan segala macam. Setelah itu orang tuanya dipanggil, baru terjadi proses komunikasi, validasi antara yayasan dengan orang tua siswa tersebut. Jadi pada saat itu ada dua, satu siswa itu memang full dibebaskan biaya asrama, artinya biaya konsumsinya tidak dibebankan kepada siswa. Satunya lagi disesuaikan dengan pemasukan orang tua, seperti itu. Contoh lainnya adalah seperti Mas Arif ya, kalau nggak salah pernah ngajar di lokasi bencana ya. Pada saat itu mungkin ada media-media dipakai. Ada. Nah, saya juga pernah menggunakan menggunakan bahan ajar yang tidak ada cost pada saat itu. Jadi teman-teman mungkin berbeda kondisi ya dengan saya, di daerah dan di kota itu beda. Sehingga saya sendiri menyesuaikan dengan finansial saya, menyesuaikan dengan cost saya, gimana caranya membuat media ajar yang tanpa budget, bahasanya seperti itu. Apa yang saya lakukan pada saat itu adalah memanfaatkan TU dan operator itu pasti sering ya melakukan salah cetak. Jadi kertas yang
menurut saya sangat mubazir kalau langsung dibuang. Saya termasuk orang yang hobi mengumpulkan kertas-kertas yang bisa saya pakai sehingga bisa saya pakai lagi sebagai flashcard gitu. Karena biaya cetak print itu kan memang boleh ya di sekolah gitu. Jadi nggak ada budget yang saya keluarkan. Kemudian contoh kedua, saya juga memegang kelas seni budaya. Pada saat itu kami mengadakan pentas seni, dimana kalau kita ngadain pentas seni itu tentu harus ada properti seperti itu ya. Boleh dicontoh? Sebenarnya itu ada salah satu contoh saya bersama anak-anak yang memang kami memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar dan apa yang bisa kami daur ulang, sehingga anak-anak juga tidak mengeluarkan kos tambahan seperti itu. Mungkin bagi anak-anak yang mampu oke-oke saja gitu ketika kita suruh bikin clipping, misalnya bikin flashcard segala macam. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang dari keluarga yang misalnya kurang mampu tadi gitu kan. Nah, untuk itu guru harus bisa mengakali nih, memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungannya, bahan-bahan yang bisa didaur ulang, sehingga ketika kita oh iya kita mau bikin ini atau guru mau bikin flashcard gitu, kita tanpa harus mengeluarkan budget. Karena saya tidak tahu ya kalau di kota berapa penghasilan guru honorer, tapi untuk di daerah itu saya rasa cukup kecil, sehingga kalau kita juga punya keterbatasan seperti itu. Itu contoh-contoh yang mungkin bisa saya sharing seperti itu, mengatasi kesenjangan sosial ekonomi anak-anak kita. Tentu saja ya sebagai guru memang benar kita harus kerja sesuai apa tupoksi kita sebagai guru bahasa Inggris kah, guru apa seperti itu, tapi jangan kesampingkan background anak-anak. Jadi jangan sampai misalnya nanti kita bikin clipping ya segala macam, tapi ternyata ada anak-anak yang memang tidak punya budget untuk membuat hal-hal seperti itu. Atau misalnya kita lihat peserta didik di kelas, oh maaf mungkin pakaiannya robek, sepatunya bagaimana ya, kita harus menggali dulu misalnya seperti itu. Mana tahu nih wali kelas ini kan banyak ya yang dipegang, mana tahu kita dulu yang notice. Nah nanti kita konsultasikan ke wali kelas seperti itu. Baik, seperti itu hasil diskusi kami mengenai video yang tadi sudah kita bahas dan menjawab dua pertanyaan yang tadi. Ada pertanyaan? Bertanya? Silakan. Ya, boleh ya. Kalau dari keadaan ekonomi tersebut kan kebanyakan ada problemnya dari ekonomi ya, kesenjangan ekonomi. Terus biasanya kalau yang saya tahu, karena saya sebelumnya ngajar di SMK yang cukup swasta, tapi mereka juga menyediakan, kalau di Jakarta sekarang ada namanya PPDB bersama. Jadi sekolah swasta pun ada yang bekerja sama dengan pemerintah agar peserta didik ini bisa sekolah dengan biaya yang tidak ada biaya gitu ya, melalui proses donasi gitu ya, itu namanya PPDB bersama. Kan yang ikut PPDB bersama itu juga memiliki keterbatasan ekonomi, tapi yang dilihat juga banyak dari orang-orang atau anak-anak yang masuk PPDB bersama itu punya minat belajarnya itu kurang. Apakah itu berhubungan dengan terbatasnya ekonomi mereka? Dari kalian? Kalau menurut saya faktor ekonomi berpengaruh nggak terhadap minat belajar siswa gitu ya? Berpengaruh. Tapi kalau kita lihat dari video yang kita diskusikan, ini lebih minatnya itu lebih ke terpengaruh oleh budaya dan lingkungan sekitar. Di sini kan tadi sudah dihitungan ya mengenai cultural factor, di mana di sini kebiasaan yang ada pada lingkungan tersebut mempengaruhi cara pandang mereka, cara berpikir mereka, termasuk kepada pendidikan. Jadi di sini kebiasaan yang ada mungkin membatasi inovasi atau adaptasi terhadap perubahan yang diperlukan untuk keluar dari kemiskinan. Jadi kalau si
peserta didik itu melihat orang tuanya dalam lingkungan yang seperti itu juga menenangkan dalam diri mereka bahwa nggak apa-apa deh nggak sekolah, bisa seperti ayah aja misalnya yang kerjanya seperti itu masih bisa hidup. Jadi tidak ada berkembang motivasi dalam hidupnya untuk bisa ikut berkontribusi dalam pendidikan seperti itu. Kalau ekonomi jelas itu berpengaruh juga, tapi menurut saya berdasarkan video tadi lebih ke faktor budaya dan lingkungan sekitarnya. Saya mau menambah, jadi menurut saya faktor ekonomi itu bisa jadi tidak, bisa jadi iya berpengaruh pada minat belajar setelah didik. Contohnya adalah jadi saya punya keluarga, saya itu punya teman, mereka Chinese ya, dan mereka punya usaha yang lumayan besar. Tapi anak-anaknya itu ada yang punya minat belajar tinggi, ada yang punya minat belajar rendah. Dan yang rendah tadi itu ditanyain gitu, jadi minatmu itu di mana gitu. Apabila memang tidak untuk belajar, akan diarahkan mungkin ke bisnis keluarga dan lain sebagainya. Jadi faktor ekonomi tadi itu menurut saya bisa jadi iya berpengaruh dan bisa jadi tidak. Cuman yang paling besar menurut saya adalah itu cara pandang lingkungan terhadap belajar itu sendiri dan fungsi belajar itu sendiri terhadap cara pandang lingkungan terhadap itu tadi akan mempengaruhi generasi selanjutnya, cara pandang generasi selanjutnya juga. Saya juga ada teman saya, dia itu pintar, dia mau masuk universitas, pengennya lewat Studiatos waktu itu beasiswa. Dia itu merasa mampu, tapi karena orang tuanya juga itu faktor keluarga kan berarti ya, bilang jangan kuliah walaupun pakai beasiswa full itu semuanya, tapi kamu harus cari duit gitu. Akhirnya dia memendam lah impian dia untuk kuliah, jadilah dia kerja Support systemnya ya, support system dari keluarga. Salah satu hal penting, sangat penting ya sebenarnya keluarga. Sudah cukup? Ada yang mau nambahin? Terima kasih. Pokoknya intinya kemiskinan itu jangan diwariskan. Iya, benar. Terima kasih untuk